Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah semata-mata atas rahmah, ma'unah, taufik darinya. Kita pagi ini, pagi yang cerah ini, kita dapat bersilaturahim, bisa mengikuti kajian rutin di El Sinta TV. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, keikutsertaan kita dalam kajian ini, bagian dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling agung adalah nikmat sehat dan nikmat sempat, selain tentunya nikmat iman dan Islam. Kadang kita diberi kesehatan oleh Allah, tapi tidak sempat untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, punya kesempatan yang sama untuk sama-sama melakukan kebaikan, tapi tidak bersamaan dengan kesehatan yang kita miliki. Yang hadir, yang mengikuti kajian di El Sinta TV ini, Allah sedang memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sekaligus. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Di era digital ini, orang melakukan kebaikan itu tidak sesulit tahun 80-an yang lalu. Kita melakukan kebaikan, ingin ngaji, ingin mengikuti kajian rutin, tinggal pegang remote TV kita, kemudian kita tombol, pilih program-program dakwah dan kajian, salah satunya di El Sinta TV, maka kita bisa bagian dari orang yang mengikuti kajian. Secara konvensional, mengaji itu memang hadir ke majelis taklim. Mengaji itu bisa hadir ke masjid, di mushola. Tapi di era digital ini, mengaji, menuntut ilmu bisa melalui sosial media. Bisa melalui televisi, di radio, di televisi, dan sosial media yang lain. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, para pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah ruahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu yang disampaikan beliau dalam salah satu sabdanya, beliau mengatakan, idza marartum biriyadil jannah, jika kalian sedang berjalan kemudian menemukan kebun surga, misalnya sedang bepergian atau dalam perjalanan atau sedang di sekitar rumah kita, kita menemukan kebun surga, maka farta'u, maka bergegaslah, datangilah kebun surga itu. Dalam satu riwayat dijelaskan, sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud kebun surga di dunia ini ya Rasul? Bukankah surga itu ada nanti di alam akhirat? Rasulullah menjawab, halakatul dzikr, tempat berzikir, tempat mengaji, tempat mengikuti kajian rutin, itu bagian dari kebun surga yang ada di dunia. Para pemirsa El Sinta TV, kita hadir mengikuti kajian risalah iman di El Sinta TV ini. Secara tidak langsung kita bagian hadir untuk menuju kebun surga yang dimaksud. Mudah-mudahan para pemirsa El Sinta TV berada, dimanapun Anda berada, bersama keluarga, bersama sahabat, kerabat yang bergabung dalam program Risalah Iman El Sinta TV ini,
kita nanti di hari kiamat dalam satu golongan, satu kelompok berada di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana dulu. Sebentar lagi kita akan memasuki tema berikut ini. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat yang berkaitan dengan pentingnya kita bersosial dengan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ayat ini selain berbicara tentang konsep teologi, kita harus menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan dengan yang lainnya. Ayat ini juga berbicara tentang konsep sosial. Wabil walidain ihsana itu berbicara tentang bagaimana kewajiban kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba wal yatama wal jari dzil qurba wal jaril junub. Penggalan ayat ini berbicara tentang bagaimana kewajiban kita bertetangga dengan baik. Dalam pandangan ulama, yang dimaksud dengan tetangga, misalnya pendapat Imam Auza'i, misalnya, yang dimaksud tetangga dalam Islam itu adalah 40 rumah sekitar kita. Arah barat, timur, utara, dan selatan. Bagaimana? Subhanallah, ini ayat berbicara tentang ayat sosial. Ayat bagaimana pentingnya mendorong untuk berinteraksi sosial. Persoalannya sekarang, di masyarakat urban atau di era digital ini, kita terkadang kurang atau bahkan sangat kurang kita berinteraksi sosial dengan sesama tetangga kita. Misal, fenomena sosial yang ada di kota-kota besar misalnya, orang yang hidup bertetangga, sudah ngontrak 7 tahun, sudah kenal nggak dengan rumah sekitar kita ini? Yang satu ini aslinya mana? Yang satunya ini tetangga sebelah ini asalnya mana? Pernahkah kita sudah membiasakan diri menyambangi tetangga yang sakit? Sudahkah kita melakukan memberikan ucapan selamat kepada tetangga yang mendapatkan nikmat? Sudahkah kita juga merasa empati kalau ada tetangga yang punya masalah? Masyarakat urban di era digital justru terkadang ucapan selamat, merasa empati itu sudah terwakili dengan melalui sosial media. Jadi harapannya adalah kita tidak boleh melupakan apalagi mengabaikan hak-hak tetangga di era digitalisasi. Terlebih orang yang hidup di sebuah apartemen misalnya. Kamarnya ratusan. Tapi belum tentu mereka antara satu dengan yang lainnya itu saling mengenal. Saling memberikan ucapan selamat, memberikan ucapan duka. Paling banter kita memberikan ucapan selamat lewat WA. Ikut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di WA grup, tidak datang ke tempat. Lah inilah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tentang pentingnya menjaga hak-hak tetangga dalam situasi atau dalam suasana, dalam kebiasaan masyarakat atau virtual society ini. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali ada 12 hak tetangga yang harus kita berikan, yang harus kita jaga. Pertama, menurut Imam Al-Ghazali,
disebutkan hak tetangga itu adalah ibtida'uhu bisalam. Kita memulai dengan salam. Kalau ketemu dengan tetangga sebelah, ya kan? Kita ucapkan assalamualaikum. Gimana kabarnya? Mau kemana? Orang yang memulai salam terlebih dahulu berarti dia sudah selesai masalah dengan orang lain. Artinya kalau kita mengucapkan salam terlebih dahulu, menyapa terlebih dahulu, menanya terlebih dahulu, berarti dia tidak ada masalah dengan orang itu. Karena assalam itu adalah sebagai bentuk doa keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Ibtida'uhu bisalam. Ini hak tetangga yang pertama. Memulai ucapan salam terlebih dahulu kepada tetangga. Yang kedua adalah wala yutilu ma'ahu al-kalam. Kalau dengan tetangga itu jangan sampai terlalu banyak bicara. Ngobrol secukupnya, ya kan? Sewajarnya. Karena kalau terlalu ngerumpi, terlalu lama ngobrolnya sama tetangga, nanti malah yang diobrolin itu bukan dirinya dan dia, tapi justru ngobrolin tetangga yang lain, ngobrolin teman yang lain, yang jatuhnya nanti ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan kejelekan orang lain. Jadi yang kedua adalah konsep bertetangga itu adalah wala yutilu alaihil kalam. Jangan terlalu banyak ngobrol bersama tetangga, secukupnya dan sewajarnya. Selanjutnya nanti kita akan bahas setelah pariwara berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kewajiban kita kepada tetangga adalah memulai salam terlebih dahulu, ngobrol secukupnya dan sewajarnya, wala yukthiru alaihi su'al. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak nanya kepada tetangga sebelah. Istilah sekarang jangan kepo deh, ya kan? Nanya terlalu sedetail-detailnya itu nggak baik. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Anak gimana? Anak udah menikah belum? Terus detail-detailnya, ini kepo namanya. Ini nggak baik dalam bertetangga. Jadi terlalu kepo ini juga nggak baik. Nanya sewajarnya, sepantasnya, dengan tentu pertanyaan yang baik. Jadi memulai salam, kemudian jangan terlalu banyak ngobrol yang di luar batas kewajaran. Jangan terlalu banyak nanya juga sehingga yang ditanyakan itu merasa tersinggung. Kemudian yang selanjutnya konsep bertetangga dalam Islam itu adalah menyambangi tetangga yang sedang sakit. Kalau ada tetangga sebelah sakit, kita datangi. Mintain doa, doakan mudah-mudahan cepat sembuh, dimotivasi untuk sembuh. Kemudian selain kita mendoakannya, kita minta doa kepadanya. Karena salah satu doa yang mustajab itu, yang mudah diterima oleh Allah adalah doanya orang yang sedang sakit. Tidak cukup di era digital ini menyambangi orang sakit dengan ucapan di WA group. Ketika kita mendengar informasi Ibu Sunarti RT 12 RW 6 Kelurahan Cakung misalnya sedang sakit, kita doain mudah-mudahan cepat sembuh, ya kan? Lewat WA itu nggak cukup. Yang baik adalah datangi, sambangi, doakan, motivasi untuk sembuh. Yang selanjutnya adalah bertakziah ketika punya musibah. Kalau tadi sedang sakit kita datangi, ketika meninggal pun kita datangi. Dan yang juga paling penting dalam kewajiban bertetangga adalah memberikan ucapan selamat kepada tetangga yang mendapatkan nikmat. Anak tetangga yang baru wisuda, kita ucapkan selamat ya, mudah-mudahan sukses. Tetangga yang baru beli mobil, syukur alhamdulillah. Ya kalau kita memberikan ucapan selamat, ikut senang gembira tetangga punya nikmat, misalnya baru beli mobil, suatu saat kita bisa
Nah, bisa pinjam mobilnya atau ikut mobilnya kalau ada acara. Justru bukan makan malah hasut. Nah, kalau hasut, tetangga beli motor kita sakit perut. Tetangga beli emas kita sakit kepala. Tetangga beli mobil kita sakit perut lah. Nggak sehat hidupnya. Jadi kalau tetangga punya nikmat, kita berikan ucapan selamat. Tetangga yang kena musibah kita bertakziah. Tetangga kalau sakit kita sambangi. Inilah konsep bertetangga dalam Islam. Hak-hak tetangga dalam Islam secara konvensional jangan dibuang di era digitalisasi ini. Tidak cukup lewat WA, tidak cukup lewat sosial media, tapi datangi, sambangi, berikan ucapan selamat, berikan ucapan duka kalau tetangga itu sedang punya masalah. Para pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, sebagai wasiat kepada pribadi saya dan tentu kepada pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, boleh kita menggunakan gadget, boleh kita bersosial media di dunia maya, silahkan. Kita bertegur sapa, bersilaturahim lewat sosial media itu bagus. Tapi hal itu jangan mengabaikan bersilaturahim secara fisik. Memberikan ucapan selamat secara fisik. Memberikan ucapan duka secara fisik. Jadi inilah pesan penting di era digitalisasi ini, jangan sampai mengabaikan hak-hak tetangga secara langsung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul bisa bertetangga dengan baik. Di akhir kajian ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau kita merasa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Dulu ada sahabat Nabi yang nggak mau sarapan pagi sebelum dia lihat kanan kiri tetangganya. Takut tetangga kita sebelah rumah kita ini belum sarapan pagi. Lah, tradisi teladan yang baik ini mudah-mudahan kita ciptakan di tetangga kita terdekat sendiri. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.